Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan Channel, salam sejahtera untuk semuanya. Kemarin ada acara Jalan Sehat hari ulang tahun Partai Nasdem di Ciamis, ya, tanggal 20. Jadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022. Nah, tidak hanya hari ulang tahun Partai Nasdem, tapi acara itu juga dihadiri oleh bakal calon presiden dari Partai Nasdem, yaitu Mas Anies Rashid Baswedan yang sudah dideklarasikan tanggal 3 Oktober yang lalu. Nah, ini adalah perjalanan pertama Mas Anies bersama Nasdem ke Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini memang penting, kawan baik semua. Salah satu provinsi dengan jumlah pemilih di atas 30 juta. Kalau tidak salah mungkin antara 33 sampai 35 juta mungkin kan. Atau mungkin lebih. Jadi salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Pulau Jawa. Ya mungkin diimbangi oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kursi DPR yang diperebutkan di Dapil Jawa Barat itu, kursi DPR artinya ke DPR RI pusat, itu 91 kursi. Nah, Nasdem tahun 2019 yang lalu hanya mendapatkan 5 kursi DPR dari 91 kursi yang diperebutkan. Nah, masalahnya 2019 itu pelik memang. Jawa Barat itu adalah basis pendukungnya, dan itu terbukti ya. 2019 itu Pilpres di sana itu yang menang Prabowo Sandi Uno. Sehingga Jawa Barat itu menjadi basis kekuatan Gerindra PKS yang mengusung capresnya Prabowo Sandi Uno. Jokowi Ma'ruf di situ kurang begitu diminati oleh masyarakat Tatar Pasundan ini gitu. Banyak pendukungnya tapi masih kalah banyak dengan duet PKS dan Gerindra. Nah, kalau di DPR pusatnya itu memperebutkan 91 kursi dan Nasdem hanya 5 kursi, di DPRD tingkat provinsi itu kursi yang diperebutkan kurang lebih itu 120 kursi gitu. 120 kursi, dan Nasdem berapa di 2019 itu? Nasdem hanya memperoleh 4 kursi gitu. Nah, tentu saja hasil pemilu di 2019 beserta hasil pemilu pilpresnya itu menjadi bahan evaluasi buat elit semua partai, termasuk elit partai Nasdem. Nah, jenderal lapangan sekarang Partai Nasdem di wilayah Jawa Barat itu tak lain dan tak bukan adalah Kang Saan Mustafa. Saat ini Kang Saan itu anggota DPR dari Dapil Jabar 7, Karawang, Purwakarta, dan Bekasi. Kang Saan ini memang putra Karawang ya kan, jadi basisnya memang di sana. Dan sebagai seorang politisi, ia sudah banyak makan asam garam. Sebelumnya Kang Saan ini dari Partai Demokrat. Ialah konon katanya menjadi salah satu arsitek kemenangan Mas Anas Urbaningrum waktu di Kongres Partai Demokrat. Sehingga ya jam terbangnya, kalau pilot itu ya jam terbangnya itu ya cukup luar biasa. Dan sebelumnya menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat, kemudian pindah
dan menjadi ketua DPW atau DPD Nasdem Jawa Barat. Nah, Bang Surya saya kira tepat dalam tanda petik mengajak atau membajak Kang Saan ini. Nah, saat ini ketika Mas Anies sudah digadang-gadang oleh Partai Nasdem dan dideklarasikan, maka menjadi tanggung jawab Kang Saan Mustafa dan seluruh elit Partai Nasdem Jawa Barat bagaimana nama Mas Anies ini memiliki efek elektoral yang signifikan kepada siapa? Kepada Partai Nasdem. Makanya tak heran jika HUT ini di alun-alun Ciamis itu dirangkaikan dengan salah satu acara pokoknya adalah silaturahmi ke berbagai pesantren terutama di wilayah Ciamis dan Tasik. Gitu, Ciamis, Tasik beserta Garut itu Priangan Timur, di mana Nasdem kursi DPR-nya itu kalau tidak salah nggak dapat, bahkan DPRD-nya seperti di kota Garut itu ya 0, kursinya hilang gitu. Nah, penyebabnya kawan baik sudah tahu semua. Kenapa seperti itu? Ya salah satunya karena Jawa Barat adalah basis pendukung Prabowo Sandi Uno. Kemudian Nasdem juga dianggap tidak akrab dengan masyarakat religius di Tatar Pasundan ini, bahkan mendukung Basuki Cahayapurnama, kira-kira begitulah anggapannya, sehingga itu terekam dengan baik. Nah, jadi pilihan Kang Saan menjadikan Ciamis sebagai star awal perjuangan Partai Nasdem Jawa Barat ini adalah pilihan yang amat sangat tepat. Dan rasanya elit Partai Nasdem, Bang Surya, Bang Muhammad Ali, itu sepertinya senang dan bersyukur karena acara kemarin sejak kedatangan di Bandara Tasikmalaya itu, kemudian silaturahmi ke pesantren di Miftahul Khair Cintapada Tasik, kemudian pesantren Sirna Rasa Abah Aos di Ciamis Panjalu, kemudian ke Suralaya sekaligus tadinya mau silaturahmi tapi berganti acara dengan takziah ke Cipasung, ya kan, ke pesantrennya Ilyas Ruhiyat, mantan Rois Am PBNU zamannya kalau nggak salah Gus Dur gitu. Nah, kemudian ke pesantren Darussalam. Jadi ke beberapa pesantren di silaturahmi oleh Mas Anies, Pasaan dan elit Partai Nasdem, sehingga relasi antara Partai Nasdem dengan masyarakat Tatar Pasunda itu mulai mesra. Nah, pada jalan sehat di pagi hari Minggu tanggal 20 itu luar biasa. Ribuan masyarakat itu hadir. Tidak hanya untuk jalan sehat, tapi juga mengikuti hiburan dan pasti mendengarkan Mas Anies, menyaksikan langsung, ya kan, figur Mas Anies gitu. Jadi di DPRD Jawa Barat sendiri, seperti saya katakan tadi, Nasdem hanya 4 kursi, padahal PKS dan Gerindra itu mengalahkan kursi PDIP yang biasanya jawara di Jawa Barat. Jawa Barat itu biasanya basisnya PDIP dan Golkar, tapi 2019 kemarin Gerindra itu di DPRD Jawa Barat dari 120 dia dapat 25 kursi. PKS 21 kursi. Gitu. Jadi jauh sekali itu dengan Nasdem. Bukan tidak mungkin ketika efek elektoral ini memang benar-benar berpengaruh dari Mas Anies di Jawa Barat, bukan tidak mungkin Partai Nasdem dari 4 kursi itu bisa melonjak menjadi 3 besar gitu. 3 besar itu sekarang dipegang oleh Gerindra 25, PKS 21, PDIP itu 20. Di bawahnya itu ya Golkar 16 kursi, kemudian PKB 12 kursi gitu.
kemudian Demokratnya 11, PAN-nya itu 7, ya kan. Nah, jadi langkah jenderal lapangan Nasdem Jawa Barat ini sudah, menurut penerawangan saya dan pengamatan saya, itu udah sangat tepat sekali. Kalau kemarin hanya di Ciamis dan Tasik, mungkin harus melebar ke Garut, ke Banjar, ya kan. Kemudian ke wilayah-wilayah di sini, di Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, kemudian ke Indramayu, ya kan, ke wilayah Depok gitu, supaya geliatnya itu memang luar biasa. Iya, sekali lagi langkah Kang Saan dan elit Partai Nasdem untuk mulai mentargetkan Mas Anies itu menang di atas 60% itu memang bukan target yang muluk kalau melihat dari animo masyarakat Jawa Barat terhadap Mas Anies. Dan tentu saja harapannya, harapan dan cita-cita kemenangan itu juga bisa memiliki dampak langsung terhadap perolehan kursi dan suara Partai Nasdem di berbagai level gitu. Dan sepertinya Kang Saan dan Pak Ahmad Ali kemarin waktu acara itu saya lihat di media, ya memang mereka melihat geliat masyarakat seperti itu, nampaknya makin semangat dan makin optimis gitu. Kita lihat nanti survei-survei apakah juga semakin meyakinkan angka-angkanya, kemudian kita tunggu rangkaian acara-acara berikutnya dari Partai Nasdem dan Mas Anies. Demikian kawan baik. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.